Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kerja di akhir surat Al-Muzammil ayat 20 kalau tidak salah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika mengomentari ayat ini di mana Allah menggandengkan antara mencari rezeki dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan bahwasanya sawallah, Allah menyamakan antara dua amal ini, yaitu berjihad dan ibtigha al-mal halal, dan mencari harta yang halal, menunjukkan derajat orang yang mencari harta yang halal seperti jihad fi sabilillah. Tapi harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, cari harta halal tidak mudah. Cari harta halal tidak mudah. Lagi di zaman sekarang ini, godaan untuk dapat keuntungan yang banyak dengan cara yang haram banyak, dengan cara yang syubhat juga apa? Banyak. Tapi kalau seorang sejak keluar rumah dia berniat, saya mencari harta yang halal. Kalau tidak ada yang halal dia tolak, sudah enggak mau. Saya mau cari yang halal, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam hadis mar rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, ada seorang melewati Nabi dan Nabi sedang bersama para sahabat. Kemudian para sahabat melihat orang ini min jaladihi ya wa nasyatihi, orang ini, pemuda ini kuat dan gesit. Maka mereka berkata, para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lau ja'ala hadza fi sabilillah, seandainya pemuda ini atau orang gesit ini menggunakan kegesitannya dan kesabarannya atau kekuatannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a li waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk cari nafkah, untuk menafkahi anak-anaknya masih kecil, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya hadis ini menguatkan bahwasanya mencari harta halal itu jihad fisabilillah, dengan syarat harus diniatkan karena Allah. Maka semua hadis-hadis yang mutlak, yang tidak menyebutkan qaid syarat, dibawa kepada yang muqayyad. Semua amal duniawi harus diniatkan karena Allah. Di antara jihad bernilai pahala. Ketika para sahabat mengatakan seandainya orang ini menggunakan kegesitannya dan kekuatannya untuk jihad, maka Nabi jelaskan dia sendiri sekarang sedang berjihad. Kenapa? Dia sedang mencari nafkah yang halal. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar kerja untuk ngurusi anak-anak kecilnya, kecil di rumah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li ala abawaihi shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia cari nafkah untuk ngurusi, ngayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga sedang berjihad fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala nafsihi liyu'iffahu, kalau dia keluar untuk menafkahi dirinya, untuk menjaga harga dirinya agar tidak ngemis-ngemis sama orang, tidak minta-minta sama orang, fa huwa fi sabilillah, maka dia juga sedang jihad fi sabilillah. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar cari harta hanya untuk bangga-banggaan, untuk kaya-kayaan, untuk sombong-sombongan, dia di jalan syaitan. Jalan syaitan. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya orang kalau kerja niatkan karena Allah, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Jadi keluar rumah sampai balik lagi, subhanallah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, syaitan ingin buat kita tidak berniat agar waktu kita terbuang begitu saja. Tapi kita berusaha menghadirkan niat, saya keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, susah tiap hari kita niatkan karena Allah. Iya tidak? Sering lupa. Apalagi sudah ditelepon bos, keluar tanpa niat. Niat nanti urusan belakangan. Kamu di mana? Siap. Di mana? On the way, padahal baru bangun tidur. Udah lupa ya. Dekat di mana? Dekat gerbang tol, baru mau masuk apa? Tol. Kirain sudah dekat rumah, ternyata baru mau masuk gerbang tol. Intinya susah bagi kita untuk menghadirkan niat terus. Tapi kaidah menyatakan, disebut oleh para ulama seperti Al-Kharrafi, kemudian disebut oleh Ibnu Qudamah. Memang benar, tentu yang afdal setiap kita aktivitas kita niatkan, itu yang terbaik. Setiap aktivitas. Tetapi kalau seorang lupa misalnya, yang penting dia sempat beraktivitas awal kali niatnya karena Allah, maka hukum asal niat itu berkontinu, sambung sampai dia membatalkan niat tersebut. Para ulama mengkiaskan dengan iman,
Asalnya kalau orang beriman, dia tetap beriman sampai dia batalkan imannya. Demikian juga orang kalau sejak awal dia munafik, maka dia terus munafik sampai dia batalkan kemunafikannya. Jika seorang awal kufur, maka terus dihukumi kafir sampai dia apa? Membatalkan kekafirannya. Maka demikian juga jika seorang awal kerja, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sedang beribadah kepada Allah. Sampai dia mungkin punya niat-niat yang lain yang membatalkan niat tersebut. Ternyata di tengah-tengah niatnya untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, maka batal niatnya tersebut. Bukan lagi fisabilillah, tapi fisabilis syaitan. Cari uang hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, fisabilis syaitan, kata Nabi SAW. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, kalau dia keluar cari uang hanya untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, punya ini mewah, itu mewah, maka dia di jalan syaitan. Ketika itu niatnya batal. Jika tidak, maka niatnya terus continue karena Allah. Tetapi kalau dia bisa hadirkan setiap saat, setiap hari, lebih afdal. Bukan syarat, tapi itu lebih apa? Afdal, lebih sempurna. Lebih sempurna. Maka seorang perlu perbaiki niatnya ketika dia hendak keluar, maka dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya perkara duniawi kalau kita niatkan karena Allah, maka dapat pahala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.